Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini akan kita perdengarkan. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun dan diberkati kegiatan kita dan kita dibekali firman Tuhan hari ini. Namun sebaiknya kita berdoa lebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Firman Tuhan hari ini Kamis 17 November 2022 diambil dari Ulangan pasal 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini kita diajak Tuhan langsung memintakan kepada kita agar kita takut kepada Dia, agar kita hidup menurut jalannya dan mengasihi Dia, serta beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Namun pada kenyataannya, Bapak Ibu, rasa takut itu, rasa hormat itu sering tidak terjadi dan kita tidak taat, tidak setia di dalam proses yang kita lewati. Begitu juga dalam tindak tanduk kita sering mendukakan hati Tuhan itu sendiri. Bahkan juga di dalam ibadah yang kita laksanakan, kita sering sekali juga tidak menganggap bahwa Tuhan itu hadir dan melihat kita di sana, sehingga kita tidak sungguh-sungguh memberikan hati dan pikiran kita untuk Dia sebagai Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika dibandingkan dengan Tuhan, sebenarnya kita harus menyadari bahwa kita ini tidaklah siapa-siapa dibandingkan dengan ciptaannya, kuasanya, dan kemuliaannya. Kita ini hanyalah debu tanah saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kenapa kita tidak takut akan Tuhan? Kenapa kita tidak hidup menurut jalan Tuhan? Kenapa kita tidak mengasihi Dia? Kita tidak beribadah kepada Dia, meskipun sebenarnya kita tahu bahwa hidup kita ini tidak berarti apa-apa tanpa Dia. Inilah pengaruh si iblis, si jahat, yang terus ingin menghancurkan iman, menghancurkan hati kita yang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si iblis tidak ingin kita bahagia, tidak ingin kita damai, sejahtera, tidak ingin kita selamat. Oleh karena itu, ketika kita dikuasai oleh iblis, maka kita tidak lagi takut akan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tidak menghormati Tuhan itu sendiri. Ketika kita beribadah, kita malah bukan mencari Tuhan, malah untuk mencari
dosa itu sendiri. Kita tidak sepenuhnya ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikapun kita diberikan kesempatan hidup saat ini, sebenarnya bukan karena kuasa dan kehebatan kita. Dan kita harus ingat bahwa kita akan menerima murkanya karena Tuhan kita adalah hakim yang adil. Inilah yang ingin ditunjukkan juga di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ini. Siapapun kita akan diadili pada waktunya. Orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak suka akan kebenaran, yang tidak mengasihi Tuhan sepenuhnya, bahkan yang tidak beribadah kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan murka daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika ingin disayangi dan dikasihi Tuhan, maka serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Kita harus terus setia beribadah, setia berdoa, setia untuk bersyukur senantiasa, setia untuk memuji Tuhan, dan harus kita tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Kemudian tetaplah melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Karena tanpa pelayanan kepada Tuhan, tanpa kita memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita tidak berarti apa-apa. Hidup kita sama seperti orang yang telah mati secara rohani. Oleh karena itu Bapak Ibu, semoga kita dikuatkan, semoga kita semakin lagi takut dan mengasihi Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Perbaikilah ibadah kita agar semua yang kita kerjakan, bahkan keluarga kita, mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau masih memberkati kami. Engkau masih mau Tuhan membukakan pintu kasih-Mu, anugerah-Mu kepada kami. Kami orang-orang yang berdosa. Kami orang-orang yang sering tidak takut akan Engkau Tuhan. Di dalam ibadah kami sering menimbulkan dosa. Perbuatan kami juga ya Bapa, sering tidak berkenan di hadapan-Mu. Semua kami orang yang berdosa di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan agar semakin hari menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu juga Tuhan ajar kami agar tetap mengasihi-Mu, baik dalam suka maupun duka. Kami tetap setia Tuhan berdoa, beribadah, tetap setia mendengar firman-Mu. Karena kami yakin di hari-hari kami ini, di dunia yang sementara ini, menjadi jembatan kami Tuhan, untuk kami bisa bersama Engkau. Kami juga ingin Tuhan ibadah kami sungguh-sungguh kepadamu. Kami sungguh-sungguh rindu mendengar firman-Mu, sungguh ingin bersekutu kepadamu, sungguh ingin melihat wajah-Mu Tuhan, sehingga wajah-Mu menyinari semua keluarga, anak-anak kami, usaha kami, apapun pekerjaan kami, apapun yang kami cita-citakan.
damai sejahtera-Mu juga menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terutama kasihani kami. Kasihani kami orang yang berdosa ini agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami, aktivitas kami dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.